Terus, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ini nunjukin gimana manusia itu luar biasa adaptif. Mereka bisa membangun kehidupan yang normal di lingkungan yang bagi kita semua terasa sangat nggak normal. Aturan alam bisa beda, dan cara kita hidup di dalamnya juga bisa beda. Nah, kalau alam aja bisa melawan aturan yang kita tahu, gimana kalau sebuah negara memutuskan melakukan hal yang sama terhadap salah satu aturan paling mendasar dalam peradaban manusia? Halo guys, banyak yang tidak tahu loh tentang ini. Yuk, tidak usah lama-lama, langsung aja kita simak. Oke, kita mulai ya. Kita semua kan hidup dengan semacam aturan tak tertulis yang kita anggap, ya biasa aja. Jarang banget kita pertanyakan, tapi gimana kalau aturan-aturan itu ternyata nggak sekaku yang kita kira? Nah, kali ini kita bakal bedah 3 kisah nyata yang benar-benar menantang pemahaman kita tentang apa sih itu normal. Coba deh, bayangin sejenak. Gelapnya malam itu kan salah satu hal paling universal yang kita semua alami. Tapi, gimana jadinya kalau ada tempat di mana malam itu nggak pernah datang? Dan ini bukan cuma soal siklus matahari loh. Kita akan lihat bareng-bareng gimana beberapa aturan paling dasar dalam hidup kita. Soal planet, masyarakat, bahkan cara kerja otak kita sendiri, ternyata jauh lebih fleksibel daripada yang selama ini kita bayangkan. Perjalanan pertama kita mulai dari ujung utara, jauh di lingkar Arktik, tepatnya di sebuah kota di Norwegia bernama Tromsø. Di sini konsep malam punya arti yang sama sekali berbeda. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini fenomena alam yang luar biasa yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Pertanyaannya, kok bisa sih ini terjadi? Jadi kuncinya tuh ada di kemiringan planet kita. Selama musim panas di belahan bumi utara, area di sekitar kutub utara itu kena sinar matahari terus-terusan. Matahari nggak terbit dan terbenam, tapi cuma muter aja di langit. Hasilnya, siang hari selama 24 jam non-stop berbulan-bulan. Gila kan? Nah, disinilah efeknya terasa banget di kehidupan sehari-hari. Ini bukan lagi sekedar data astronomi, ini realitas. Anak-anak bisa main bola di tengah malam, dan orang dewasa harus pasang tirai super tebal cuma buat bisa tidur. Yap, kehidupan di sana itu serba ekstrim. Soalnya setelah musim panas yang terang benderang, mereka mengalami kebalikannya, malam kutub. Matahari sama sekali nggak terbit selama berminggu-minggu, menenggelamkan seluruh wilayah dalam kegelapan. Terus, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ini nunjukin gimana manusia itu luar biasa adaptif. Mereka bisa membangun kehidupan yang normal di lingkungan yang bagi kita semua terasa sangat nggak normal. Aturan alam bisa beda, dan cara kita hidup di dalamnya juga bisa beda. Nah, kalau alam aja bisa melawan aturan yang kita tahu, gimana kalau sebuah negara memutuskan melakukan hal yang sama terhadap salah satu aturan paling mendasar dalam peradaban manusia? Sekarang kita pindah ke Costa Rica. Sebuah negara di Amerika Tengah yang mengambil keputusan super radikal. Mereka menantang ide bahwa sebuah negara itu wajib punya militer untuk bisa aman. Ceritanya dimulai setelah Perang Saudara yang singkat tapi brutal di tahun 1948. Bukannya membangun kembali militernya, pemimpin yang menang perang justru melakukan sesuatu yang nggak pernah terpikirkan, membubarkannya secara permanen. Dan keputusan itu bertahan sampai hari ini. 0. Angka ini kuat banget artinya. Gak ada tank, gak ada jet tempur, gak ada tentara sama sekali. Ini bukan sekedar pemotongan anggaran, ini penghapusan total sebuah institusi yang dianggap vital oleh hampir semua negara lain di dunia. Terus gimana caranya mereka bisa tetap aman? Nah, jawabannya ada di perubahan prioritas. Dana yang tadinya buat senjata dialihkan buat bangun sekolah dan rumah sakit. Untuk pertahanan, mereka mengandalkan diplomasi dan hukum internasional. Dan untuk keamanan dalam negeri, mereka punya polisi, bukan tentara. Dan ini nih, mungkin simbol yang paling keren dari transformasi mereka. Gedung yang dulunya jadi pusat kekuatan militer, sekarang jadi pusat budaya dan sejarah. Benar-benar sebuah perubahan, dari konflik menjadi pengetahuan. Pelajaran dari Costa Rica tuh jelas banget. Kekuatan sebuah negara nggak selalu diukur dari senjata militernya. Kekuatan juga bisa datang dari kualitas pendidikan warganya, kesehatan masyarakatnya, dan komitmennya pada perdamaian. Oke. Kita udah lihat gimana aturan alam dan aturan masyarakat itu bisa dinegosiasikan ulang. Sekarang, yuk kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Gimana dengan aturan-aturan yang ada di dalam kepala kita? Kebanyakan dari kita percaya kalau kita paling produktif itu pas pagi-pagi, waktu lagi seger dan waspada.
Tapi ternyata ilmu saraf nunjukin ada jenis pemikiran lain, yaitu pemikiran kreatif, yang justru sering muncul pas kita lagi capek dan dunia di sekitar kita mulai tenang. Coba deh, perhatikan kombinasi faktor-faktor ini. Malam hari, gangguan dari luar berkurang drastis. Terus, di dalam otak kita, filter logika kita jadi sedikit lebih longgar yang bikin otak bisa nyambung-nyambungin ide yang kelihatannya nggak berhubungan. Tambah lagi, otak kita masuk ke mode melamun yang didukung hormon relaksasi. Wah, ini resep jitu buat dapat ide brilian. Secara ilmiah, kondisi melamun ini ada hubungannya sama yang namanya Default Mode Network atau DMN. Gampangnya, anggap aja ini kayak mode idle-nya otak kita. Pas kita nggak lagi fokus sama satu tugas, DMN ini yang ambil alih. Nah, disinilah banyak pemikiran imajinatif dan ide-ide baru kita muncul. Dan malam hari adalah waktu emas bagi DMN untuk bersinar. Jadi, intinya begini, ini bukan soal kelemahan. Rasa capek di malam hari itu sebenarnya kondisi biologis yang berbeda, yang bisa banget kita manfaatkan. Ini semacam undangan buat berhenti menganalisis sejenak dan mulai berimajinasi. Oke, jadi kita udah punya cerita kota tanpa malam, negara tanpa tentara, dan otak yang justru jadi lebih kreatif pas lagi capek. 3 cerita yang kelihatannya beda-beda, tapi sebenarnya ngomongin satu hal yang sama. Setiap kisah ini mengambil satu aturan yang kita anggap remeh, terus dibalikin 180 derajat. Matahari harus terbenam, negara harus punya tentara, kita harus waspada biar bisa berpikir jernih. Tapi, seperti yang udah kita lihat, kenyataannya jauh lebih menarik dan kompleks dari itu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita semua. Kalau pilar-pilar paling dasar dari pengalaman kita, siang dan malam, keamanan negara, bahkan cara kita berpikir, ternyata nggak sekaku yang kita kira, hal normal apalagi di dunia ini, yang selama ini kita terima begitu aja, padahal sebenarnya bisa jadi sangat berbeda ya. Coba deh pikirkan tentang itu. Gimana guys ceritanya? Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa komen di bawah ya. Bye-bye. Goodbye. Wait a minute, do I see what I think?